Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SMK Wali Songo II Gempol. Tetap semangat Bapak Ibu, SMK Wali Songo II Gempol bisa. Baik Bapak Ibu, pada kali ini saya akan menjelaskan menu baru yang ada pada aplikasi Elingo, yaitu aplikasi daripada menu kepegawaian. Jika kita perhatikan Bapak Ibu, di sini di layar sebelah kiri terdapat beberapa menu yang kemarin sudah saya jelaskan. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, ada menu baru dari aplikasi Elingo, yaitu menu kepegawaian. Jika kita klik Bapak Ibu pada menu kepegawaian, maka akan muncul tampilan seperti ini, yaitu pengajuan izin. Coba misalkan kita klik menu pengajuan izin, maka akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu, di mana untuk menu pengajuan izin ini berfungsi untuk mengajukan izin kepada SMK Wali Songo II Gempol, sekaligus juga kepada yayasan apabila Bapak Ibu Guru berhalangan hadir ke sekolah karena sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan. Misalkan karena sakit atau mungkin karena ada urusan keluarga. Jadi Bapak Ibu, langkah-langkah untuk pengajuan izin sebagai berikut. Setelah Bapak Ibu mengklik menu kepegawaian, maka akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Coba misalkan kalau saya klik, maka akan muncul pengajuan izin. Kemudian pengajuan izin ini apabila kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Kebetulan jika kita perhatikan saat ini data tampilan ini masih kosong. Dan kebetulan juga akun yang saya gunakan di sini adalah akun milik dari Bapak Misbakus Surur. Karena menu aplikasi ini masih baru, otomatis Bapak Misbakus Surur belum pernah mengajukan surat izin, sehingga data yang tampil di sini akan kosong. Jika Bapak Ibu pernah mengajukan surat izin 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya, maka semua surat-surat izin tersebut akan secara otomatis terekam, terrecord, sehingga tampilan di sini akan muncul beberapa surat izin yang pernah diajukan oleh Bapak Ibu Guru. Untuk mengajukan surat izin Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu mengklik tambah data. Jika Bapak Ibu mengklik tambah data, maka akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Ya, saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah pemohon, kemudian mengajukan izin dengan alasan misalkan sakit, melahirkan atau keguguran, menikahkan anak, kematian orang tua atau kerabat, menghitankan pernikahan pegawai yang bersangkutan, kemudian istri melahirkan atau keguguran, atau mungkin urusan keluarga. Silakan Bapak Ibu mengajukan surat izin sesuai dengan alasannya. Jadi kalau seandainya untuk alasan melahirkan atau keguguran, berarti ini secara otomatis Bapak Ibu yang bisa memilih ini hanya ibu-ibu. Tidak mungkin bapak-bapak memilih alasan melahirkan. Bapak-bapak hanya bisa memilih istri melahirkan. Ibu-ibu tentunya tidak
boleh memilih kalau misalkan tidak masuk alasannya karena istri melahirkan. Oke, Bapak Ibu, jadi tolong dibedakan antara izin melahirkan dengan izin istri melahirkan. Alasan melahirkan itu hanya untuk ibu-ibu jika mengajukan mungkin cuti untuk melahirkan. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya di bawah sendiri Bapak Ibu, jika saya naikkan di sini Bapak Ibu ada kategori. Jika kita klik kategori tersebut, maka akan muncul 3 kategori. Seperti yang ada pada tampilan ini Bapak Ibu. Di situ ada 3 kategori, yaitu struktural, pegawai dalam tanda kurung guru dan pegawai, dan yang ketiga adalah tugas sekolah. Kategori ini maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Apabila pemohonnya itu adalah kepala sekolah atau waka, maka kategorinya adalah struktural. Apabila pemohonnya adalah Bapak Ibu guru atau pegawai TU, maka kategorinya adalah pegawai dan guru. Namun Bapak Ibu, apabila izinnya Bapak Ibu itu karena tugas sekolah, ya Bapak Ibu, apabila izinnya Bapak Ibu itu karena tugas sekolah, misalkan Bapak Ibu ada pelatihan atau mungkin BIMTEK dan lain sebagainya atas nama SMK Wali Songo II Gempol, maka apapun statusnya Bapak Ibu, apakah itu sebagai kepala sekolah, waka, guru maupun pegawai, maka yang dipilih adalah tugas sekolah. Namun apabila Bapak Ibu mengajukan izin sifatnya itu pribadi, bukan karena izin tugas dari sekolah, maka silakan dipilih sesuai dengan kategorinya. Apakah Bapak Ibu selaku kepala sekolah dan waka, atau Bapak Ibu selaku guru dan pegawai. Sebagai contoh Bapak Ibu, kita coba praktekkan. Misalkan saya tarik ke bawah, saya pilih, klik pemohon. Bapak Ibu, jadi ketika Bapak Ibu mengklik pemohon, secara otomatis akan muncul semua data dari Bapak Ibu guru maupun pegawai yang ada di SMK Wali Songo II Gempol. Jadi maksudnya Bapak Ibu, misalkan saya sedang sakit, otomatis saya tidak bisa mengisi aplikasi surat izin Elingo, tapi Pak Misbah ini mengetahui bahwa saya dalam kondisi sakit, maka Pak Misbah juga bisa mengajukan izin saya melalui akun daripada Pak Misbah. Saya ulangi lagi, okay. Jadi untuk pemohon itu akan muncul semua data Bapak Ibu guru maupun pegawai yang ada di SMK Wali Songo II Gempol. Dengan tujuan Bapak Ibu bisa mengajukan izin Bapak Ibu guru yang lain yang sedang berhalangan hadir untuk datang ke sekolah. Contoh misalkan Bapak Ibu, saya sedang sakit. Contoh nggih Bapak Ibu nggih. Saya misalkan sedang sakit. Otomatis saya tidak bisa mengisi surat izin pada aplikasi
elingo. Namun Pak Misbah ini mengetahui bahwa saya dalam kondisi sakit. Maka Pak Misbah itu bisa mengizinkan saya dalam kondisi sakit melalui akun Pak Misbah. Contoh Bapak Ibu, akun yang digunakan saat ini adalah akun Pak Misbah. Sedangkan pemohonnya saya isi Ananta Fajar Priyambada. Saya klik nama saya, masuk, sudah nama pemohonnya Ananta Fajar Priyambada. Mengajukan izin sakit. Setelah sudah, coba misalkan saya naikkan ke atas, kategori karena ini adalah sifatnya izin pribadi, bukan izin tugas dari sekolah, maka saya memilih kategori struktural. Kenapa? Karena kebetulan pemohon atas nama Ananta Fajar Priyambada mempunyai jabatan sebagai waka. Kemudian setelah dipilih kategori, silakan masukkan tanggal dan waktu izin. Contoh misalkan izin sakitnya mulai hari ini tanggal 28 Agustus sampai dengan 31 Agustus. Maka silakan klik waktu. Oke. Jika diperhatikan Bapak Ibu, di sini akan muncul dua kalender Bapak Ibu. Kalender yang sebelah kiri ini adalah kalender izinnya mulai tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Contoh, misalkan Bapak Ananta tadi mempunyai surat izin sakit dari dokter terhitung istirahat mulai tanggal 28 Agustus, maka kalender yang diisi itu adalah yang sebelah kiri, tanggal 28. Saya klik. Bapak Ibu, selain tanggal, jika kita naikkan lagi ke atas, selain tanggal, di situ juga ada waktu. Karena izinnya itu hitungannya hari, maka dibuat aja tanggal 28 mulai jam 00 AM, after morning. After morning itu berarti maksudnya mulai jam 12 malam sampai dengan jam 12 siang. Itu adalah AM Bapak Ibu, after morning. Tapi kalau PM, pas morning, itu berarti terhitung mulai jam 12 siang sampai dengan jam 12 malam. Karena hitungannya hari, dibuat aja tanggal 28 pukul 12 AM, berarti jam 12 malam dini hari tanggal 28 sampai dengan tanggal 31-nya ini diubah, disesuaikan sampai dengan tanggal 31 sampai dengan jam 12 AM. Jika sudah Bapak Ibu, jika sudah tersetting izinnya mulai tanggal berapa, jam berapa, sampai dengan tanggal berapa, jam berapa, jika sudah tersetting silakan klik apply yang berwarna hijau. Untuk selanjutnya Bapak Ibu secara otomatis akan terekam tanggal izinnya dan jam izinnya mulai dari jam berapa sampai dengan tanggal dan jam berapa.
Untuk selanjutnya Bapak Ibu, jika kita perhatikan di bawah, di sini ada file link. Ya, jadi file link ini adalah lampiran daripada izin Bapak Ibu guru. Contoh kalau misalkan izinnya karena sakit, maka silakan dilampirkan surat dokter. Kalau misalkan izinnya itu karena menikah, mungkin bisa dilampirkan surat undangan menikah. Kalau misalkan surat izinnya mengkhitankan, ya, mengkhitankan Bapak Ibu, bukan surat izinnya khitan. Kalau surat izin khitan itu berarti bapaknya yang khitan. Kalau mengkhitankan itu berarti surat izinnya adalah untuk mengkhitankan putranya. Mungkin bisa dilampiri undangan mengkhitankan. Oke, bagaimana cara melampiri Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu klik cari berkas. Kemudian silakan tunjukkan file surat atau lampiran daripada izin tersebut. Misalkan surat dokter, silakan surat dokter itu difoto terlebih dahulu atau di-scan, boleh dalam format JPG, boleh dalam bentuk format PDF. Setelah itu silakan dilampirkan dengan cara mengklik menu cari berkas. Coba saya klik misalkan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Silakan tunjukkan salah satu filenya yang di mana. Jika sudah, klik open. Tapi nggak perlu saya klik open Bapak Ibu, karena ini sebagai contoh. Saya cancel dulu. Oke. Jadi saya ulangi Bapak Ibu, untuk menu ini yaitu menu kepegawaian itu digunakan untuk pengajuan surat izin ketika Bapak Ibu berhalangan hadir ke sekolah, yang mana berhalangan hadir itu kebetulan sesuai dengan jam tugas Bapak Ibu. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, misalkan Bapak Misbah ini mengajukan izin karena tugas dari sekolah, misalkan karena Bapak Misbah ini sedang melakukan BIMTEK atau bimbingan teknis di AHM Honda misalkan. Kebetulan ini adalah akun dari Bapak Misbah sendiri, jadi untuk nama pemohonnya silakan diketikkan Misbakus Surur. Jika sudah dimasukkan Bapak Ibu, coba saya ke ataskan biar lebih jelas kelihatan. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, mengajukan izinnya Bapak Ibu tidak memilih kategori yang di atas ini, tapi Bapak Ibu mengklik lain-lain. Kemudian silakan diketikkan Bapak Ibu sesuai dengan pengajuan izinnya, yaitu karena mengikuti kegiatan BIMTEK atau bimbingan teknis. Silakan diketikkan BIMTEK AHM Honda. Jika sudah Bapak Ibu, silakan dimasukkan tanggal dan waktu izinnya. Seperti tadi Bapak Ibu, jika kita klik, oke, coba misalkan kita ke atas kan, oke, jika kita klik maka akan muncul dua kalender Bapak Ibu, ya, akan muncul dua kalender, kalender yang sebelah kiri dan kalender yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri itu adalah izin mulai tanggal berapa dan yang bawahnya itu mulai jam berapa. Sedangkan kalender yang sebelah kanan itu sampai dengan tanggal berapa dan jam berapa. Contoh misalkan BIMTEK-nya itu berlangsung selama 1 minggu Bapak Ibu. Misalkan mulai tanggal 28 Agustus, maka kita setting kalender yang sebelah kiri yaitu 28 Agustus. Untuk jamnya dibuat aja tetap, kemudian berakhir sampai dengan tanggal 4 September, kita klik. Jika sudah Bapak Ibu, untuk selanjutnya klik
apply. Sedangkan untuk kategorinya Bapak Ibu, untuk kategorinya, coba misalkan saya klik kategorinya, di situ karena Bapak Misbah ini adalah sebagai guru dan pegawai, dan karena sifatnya izinnya ini bukan karena pribadi, namun karena tugas dari sekolah, maka yang dipilih itu bukan kategori pegawai, dalam tanda kurung guru dan pegawai. Bukan ini Bapak Ibu, melainkan adalah tugas sekolah. Mohon dipahami Bapak Ibu. Oke, saya jelaskan lagi. Jadi bedanya, meskipun Bapak Misbah ini berstatus sebagai pegawai atau guru misalnya, namun karena izinnya ini adalah tugas sekolah, yaitu dengan mengikuti BIMTEK atas nama SMK Wali Songo II Gempol, maka kategorinya adalah tugas sekolah. Namun apabila misalkan Bapak Misbah ini izinnya adalah menikah, maka kategorinya bukan tugas sekolah, melainkan kategorinya adalah pegawai dalam tanda kurung guru dan pegawai. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi tolong dibedakan untuk kategorinya. Sekiranya izinnya itu bersifat tugas dari sekolah, maka kategorinya adalah tugas sekolah. Apabila izinnya itu bersifat pribadi, maka pilihannya adalah pegawai, guru dan pegawai. Namun misalkan yang izin itu adalah Bapak Masudi, dan kebetulan izin Bapak Masudi itu bersifat pribadi, maka kategorinya adalah struktural, yaitu Kepsek dan Waka. Karena kebetulan Bapak Masudi bertindak sebagai Wakahumas. Namun apabila izinnya Pak Masudi itu berhubungan dengan tugas dari sekolah, misalkan monitoring ke Dudi, maka kategorinya adalah tugas sekolah. Seperti itu Bapak Ibu bedanya. Jadi beda antara kategori antara struktural, pegawai, tugas sekolah. Penjelasannya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jika sudah Bapak Ibu, coba karena ini tadi kita kembali lagi, karena izinnya Pak Misbah, karena izinnya Pak Misbah itu adalah BIMTEK, maka kita pilih tugas sekolah. Kita klik. Kemudian untuk file berkas yang diupload mungkin bisa berupa surat tugas dari sekolah atau juga bisa surat undangan dari AHM. Jika sudah dimasukkan filenya, yang terakhir adalah silakan klik tombol tambahkan. Baik Bapak Ibu, demikian penjelasan dari saya mengenai menu daripada menu kepegawaian yang ada di akun Elingo Bapak Ibu Guru SMK Wali Songo II Gempol. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Wali Songo II Gempol bisa.